Halo assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas episode terakhir, final episode dari series Miss Marvel. Oke, gila ya teman-teman, final episode terakhir Miss Marvel ini sangat bagus sekali ya. Di sini CGI-nya halus banget, keren banget, pokoknya beda deh dengan episode-episode sebelumnya. Karena kan memang budget series ini kan terbatas, jadi mereka akan men-save CGI yang baik itu untuk di final aja. Dan sama seperti kembali ke episode pertama ya, aku suka banget dan aku fun banget nontonnya ini. Kerasa banget cara mereka untuk mengalahkan damage control itu menggunakan cara-cara remaja atau teenager gitu ya guys. Aku sangat suka banget detail di sini. Dan juga tipikal film superhero pada umumnya, akhirnya keluarga, orang yang kita sayangi dan orang yang kita cintai itu mendukung pekerjaan kita sebagai seorang superhero dan memberikan nasihat untuk tetap berhati-hati dan menjaga diri. Seperti itulah yang dialami oleh Kamala ini ya. Ibu, bapak, ayahnya, Taisha itu mengetahui bahwa dialah seorang superhero yang bernama Nightlight atau Heartlight. Dan mereka mendukung sekali dengan apa yang Kamala lakukan untuk kebaikan. Jadi pada akhirnya orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, keluarga itu tetap mendukung apapun yang kita lakukan selagi itu bermanfaat untuk orang sekitar. Seperti Tony Stark yang selalu disupport oleh Pepper Potts, kolaborasi maut antara Hank Pym dan juga Hope Van Dyne, Peter Parker dan juga Aunt May, dan masih banyak lagi orang yang mensupport kita. Cuman memang jika keluarga mengetahui identitas kita, itu rawan banget bahaya ya. Seperti apa yang terjadi dengan Aunt May di film Spider-Man No Way Home. Cuman yang aku suka di sini, ibu ayahnya Kamala itu seperti sudah ikhlas gitu ya, dengan kekuatan dan anugerah keajaiban yang didapatkan oleh Kamala kan. Bahkan ibunya itu membuat kostumnya si Kamala ya guys, yang kita tahu bahwa ini filosofinya tuh keren banget gitu. Lambang petir di baju Kamala itu seperti huruf K, nama Kamala dalam bahasa Arab, topeng dari Bruno, selendang dari Karim, dan gelang dari nenek buyutnya Aisyah. Jadi filosofinya ini kena banget dan aku suka banget detail ini. Dan juga makin kesini makin ngeselin ya guys damage control ini, khususnya agen perempuan, agen Diver ini. Oke, sebelum kita ke penjelasan detailnya, aku mau recap dulu ya alur cerita final episode ini, karena banyak banget detail yang keren banget di sini. So make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya, karena di akhir aku akan bahas detail banget. Oke, gak sampai bacot, let's check it out. Episode ke-6 dibuka dengan Bruno dan Kamran yang berlari di dalam kereta menghindari kejaran dari damage control atau DODC yang menyerang apartemen dan juga marketnya Bruno hingga hancur ya guys dengan drone star. DODC yang dipimpin oleh agen Diver pada akhirnya menggeledah kembali masjid di tempat komunitasnya Nakia dan Kamala ini, karena mereka tahu bahwa Kamran ini sudah kabur merupakan keturunan Arab atau Pakistan. Jadi mereka ini mengecek lagi dan menggeledah kembali dengan paksa masjid ini. Sebelumnya Bruno ini sudah hendak menyelamatkan Kamran ya dengan membawanya masuk kereta, tapi karena dikejar ia pun datang ke masjid, siapa tahu bisa dilindungi, dan ternyata di sana ada Nakia dan Sheikh Abdullah. Mereka berdua pada akhirnya menawarkan perlindungan dengan menyembunyikan Kamran dan juga Bruno ini di belakang loker ya guys. Dan setelah DODC itu pergi, Sheikh Abdullah pun menolong mereka berdua dengan memberikan sebuah topi bertuliskan halal dan haram untuk penyamaran. Sebelumnya mereka ini sudah menghubungi Kamala tapi tidak diangkat karena Kamala sudah berusaha untuk jujur dan mengungkapkan jati dirinya sebagai pahlawan super di hadapan keluarganya. Seperti yang aku omongin di awal tadi, bahwa keluarganya ini sangat mendukung dan menerima apapun keputusan Kamala jika itu hal kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain. Mendengar video callnya dari Nakia, Kamala pun langsung datang ke area masjid untuk membantu Kamran dan juga Bruno dari kejaran DODC. Mengenakan kostum Miss Marvel-nya yang baru, Kamala ini berjalan di atas udara menggunakan konstruksi energi kristalnya. Dilihat dan diperhatikan oleh semua pejalan kaki di bawah ya guys. Ini CGI-nya halus dan bagus banget ya daripada episode-episode sebelumnya. Pokoknya aku suka banget sih ngelihatnya. Keren dan terlihat banget di sini Kamala sudah sangat percaya diri ya, karena dia sudah bisa mengendalikan kekuatan energi kosmiknya ini. Sesampai di masjid terjadi perdebatan antara Sheikh Abdullah, Nakia dan juga DODC yang diketuai oleh agen Diver terkait pengecekan dan penggeledahan masjid. Pokoknya si agen perempuan agen Diver ini memang ngeselin banget ya. Mungkin dia ini scroll ya, bahkan dia masuk masjid masih tetap gak mau buka sepatu. Namun setelah penggeledahan tidak diketemukan apa-apa ya, hanya diketemukan pacarnya Nakia saja di sana. Karena memang Kamran dan juga Bruno itu sudah disembunyikan oleh Sheikh Abdullah. Mereka pun dilepaskan dan disuruh pergi ke tempat aman. Di sanalah mereka pertama kali bertemu dengan Kamala Khan. Di sini kekuatannya si Kamran itu, The Veil of Nur, yang masuk ke dalam tubuhnya seperti mau meledak gitu ya. Kamran merasa bahwa energi ini menghancurkannya dari dalam. Jadi kayak mau explode gitu guys. Sesuai arahannya Nakia, mereka pergi ke tempat aman yaitu sekolah Coles Academy High School. Kamala pun meminta bantuannya Karim untuk
untuk bisa mengevakuasi si Kamran ini ya guys. Dan Karim pun menyetujui. Di sekolah, Kamala dikejutkan dengan kedatangan Nakia, Zoe, dan kakaknya Amir. Bersama-sama mereka membuat sebuah rencana untuk melumpuhkan Deodisi yang ternyata juga sudah mengetahui tempat persembunyian mereka di sekolah. Ini scene-nya fun banget ya guys untuk ditonton. Musiknya mendukung, ketegangannya juga dapet, dan juga bagaimana mereka ini bekerja sama sebagai seorang remaja, itu feels-nya dapat ya guys. Seperti menggunakan speaker Zuzu asisten, menggunakan bahan-bahan kimia di sekolah, menggunakan bola baseball untuk melumpuhkan dan menghambat Deodisi, dan hal-hal menarik lainnya tipikal remaja dalam melumpuhkan orang jahat ataupun lawan mereka ya. Dan di sini Zoe pun live ya, karena dia ini adalah influencer selebgram, jadi banyak banget yang nonton live-nya di TikTok. Jadi penyampaian fakta dan informasi itu bisa cepet gitu ya guys, tersebar di seluruh dunia. Seperti di film The Boys saat Starlight itu live di Instagram pribadinya ketika Homelander itu mengancam dirinya. Aku suka banget ya ketika mereka berpakaian yang sama untuk mengecoh Deodisi dan meledakkan senyawa kimia busa yang sangat besar untuk menghambat mereka. Fun banget. Tapi Deodisi ini tetap tidak pantang menyerah. Mereka balik menyerang menggunakan pistol tembakan suara sonik itu ya guys. Walaupun mereka sangat banyak dan harusnya mudah untuk menangkap anak-anak ini, tapi kok susah karena mereka masih anak-anak dan tidak mau menghancurkan sekeliling ya guys. Makanya mereka masih menahan diri. Dan juga mereka ini kan ilegal karena agen Cleary sudah berkata untuk menghentikan penyerangan. Tapi agen cewek ini, agen Diver, tidak patuh dan melanjutkan penyerangan. Pada akhirnya setelah Kamran dan Miss Marvel ini terpojok, mereka menggunakan kekuatannya untuk menyerang Deodisi, tapi Kamala ini berusaha menghentikan apa yang dilakukan oleh Kamran. Kamran juga berkata kemana ibunya dan menduga bahwa ibunya sudah mati karena ulah Kamala di Pakistan. Nah, masalah hal ini itu membuat hati Kamran ini tambah gusar ya guys, dan malah menyerang orang-orang di sekitarnya. Kamala berkata kita harus pergi dari sekolah ini. Ada temannya Kamala dari klan Red Dagger itu yang hendak membantu Kamran. Walaupun Kamran tidak percaya, tapi dia tetap mengikuti Kamala. Seketika mereka ini diserang ya di dalam toilet. Intinya Kamala ini berusaha keras untuk tetap melindungi para tentara dari Deodisi. Kamran ini kekuatan kristalnya lebih tajam dan lebih mematikan gitu ya guys. Seperti dia mengkonstruksikan es gitu ya. Kalau kita lihat pertarungan kecil pun terjadi antara Kamala dan juga Kamran. Di luar sudah berkumpul banyak orang-orang yang melihat postingan live TikToknya Zoe mengerumuni sekolah ini. Dan kebanyakan dari komunitas Pakistan dan komunitas Muslim juga. Kamran dengan arogan keluar dari sekolah berusaha menyerang semua pasukan Deodisi dan disaksikan oleh halayak ramai. Ia pun dihujani dengan tembakan oleh pasukan Deodisi. Kemudian muncul Kamala menyelamatkannya dengan shield kristal ungunya. Jadi kekuatan kristal Kamala ini makin lama makin hebat dan makin besar ya guys. Sadar bahwa dengan peluru biasa tidak mempan, maka Deodisi menggunakan tembakan gelombang suara yang lebih gede lagi menghancurkan dan menghempaskan Kamala serta Kamran. Di sini Kamran pun sedikit pingsan dan Kamala sangat kesakitan. Disaksikan oleh teman-temannya, keluarganya yang hanya shock dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kamala pun seperti mendapatkan kekuatan dan juga semangat dari dalam dirinya bahwa dia harus melindungi orang-orang di sekitarnya dengan kekuatan ini. Seketika ya kekuatannya menjadi sangat hebat dan dia berkata Embiggen. Seketika konstruksi energi kristalnya menyelimuti badan Kamala dan membuatnya menjadi tambah besar. Mirip seperti di komik ya, dia bisa membesar. Tangannya memanjang, kakinya pun memanjang ya guys seperti raksasa. Kamala langsung menghancurkan tembakan suara super tersebut. Di sini CGI-nya menurut aku well done dan bagus banget ya untuk tingkat series ya guys. Melihat Kamala kan itu menjadi seperti raksasa. Pokoknya keren banget dah. Terserah orang mau menilai rendah apa series ini, menurut aku keren banget. Kamran pun berusaha menyerang Deodisi. Tanpa sengaja ia malah melempar truk mobil yang sangat besar ke masyarakat yang sedang menonton kejadian ini. Jadi memang ini ditonton masyarakat ya sambil di live sosial media masing-masing. Kamala dengan sigap menangkap mobil itu dengan kekuatan Embiggen-nya. Tangannya membesar dan Kamala menjadi superhero banget pada malam itu. Kamran pun akhirnya melepaskan kekuatannya sepenuhnya ya teman-teman. Terjadi beberapa ledakan energi gitu yang berasal dari dalam diri Kamran dan terbentuklah konstruksi kristal yang tajam yang hampir menyerang orang-orang di sekitarnya karena kekuatan si Kamran ini. Kamala datang berusaha untuk membantu Kamran dan menyadarkannya, membuat semacam kubah shield kristal ungu untuk mengekang kekuatan Kamran ini. Kamala mulai berkata dan menyadarkan kepada Kamran bahwa semua yang dilakukan ini adalah karena kasih sayang ibunya Najma kepada dirinya. Kamran pun akhirnya tersadar ya, dan dia mengurungkan niatnya untuk menyerang orang-orang. Jadi si Kamran ini juga terkena ceramah nonjutsunya Kamala. Segera Kamala membuat jalan lubang di tanah. Kok ya bisa ya masuk tanah ya? Si Kamran akhirnya kabur dari situ guys. Selepas kejadian itu, Deodisi berusaha menangkap Kamala, namun dihentikan oleh orang-orang yang menonton di situ berpikir bahwa Kamala kan ini adalah super
superhero mereka. Agen cewek ini pun ditelepon oleh agen Cleary bahwa dia sudah dibebas tugaskan karena melanggar perintahnya. Akhirnya di audisi ini mundur ya guys. Agak gimana gitu di audisinya. Jadi intinya gitu ya guys, yang terjadi lebih kayak ke epic fight scene gitu. Dan pada akhirnya orang-orang memuji dan ngefans sama apa yang dilakukan oleh Miss Marvel atau Kamala Khan ini. Kamran pun akhirnya bertemu dengan Karim, Red Dagger, yang berusaha untuk melindunginya. Jadi mungkin Kamran ini dipersiapkan untuk cerita yang berbeda lagi. Kamala pun akhirnya ngomong hati ke hati ya kepada ayahnya. Dan ayahnya berkata bahwa sebenarnya nama Kamal itu artinya adalah keajaiban atau Marvel. Dari sinilah Kamala akhirnya terinspirasi untuk menamai nama superhero-nya adalah Miss Marvel. Dan sampai habisnya series Miss Marvel ini kita masih nggak tahu ya rahasia dibalik gelang atau bengkelnya Kamala itu sebenarnya buatan siapa. The Veil of Nur juga informasinya setengah-setengah. Clandestine yang diceritakan oleh Najma juga setengah-setengah informasinya. Aduh, pokoknya Miss Marvel ini habis tapi menimbulkan banyak pertanyaan banget ya. Bahkan time travelnya Kamala Khan melalui bengkel atau kekuatan itu juga tidak pernah disinggung lagi. Walaupun aku sudah bahas di video yang lain tentang rahasia gelang ini, rahasia Nur Dimension, Light Dimension, dimensi cahaya, ataupun teori-teori lainnya, tapi kan itu masih bersifat asumsi dari kita-kita aja gitu loh. Bukan dari filmnya langsung. Jadi memang informasinya masih dipertanyakan kevalitannya. Selang 1 minggu ternyata Bruno ini menyampaikan informasi baru nih sama Kamala, bahwa scanning di awal-awal episode kemarin itu salah sih kata dia. Jadi ternyata tidak semua gen di keluarga Kamala itu sama seperti dirinya. Kamala itu ternyata mengalami mutasi. Dan di sini sedikit nge-trigger aku ya tentang masalah mutan ataupun hal lainnya. Tapi kalau masalah mutasi itu nggak harus tentang mutan sih. Mutasi itu kan artinya perubahan gen menjadi lebih baik atau buruk gitu intinya. Jadi kalau soal mutasi itu yang gak semuanya tentang mutan juga. Pokoknya perubahan yang ada dalam gen kita menjadi hal yang baru, menjadi hal yang superhero, itu yang namanya mutasi. Dan di post credit scene-nya terlihat Brie Larson atau Captain Marvel ya teman-teman, Carol Danvers itu seperti terteleport antara Kamala dan dirinya melalui bengkel atau gelang itu, namun cahayanya berbeda. Ini cahayanya berwarna pink. Berarti memang bener sih ini mungkin teknologinya bangsa Kree, cuma memang belum dieksplor aja, mungkin nanti di film The Marvels. Dan ini end credit scene-nya itu betul-betul gak ada informasi lain, udah gitu aja seperti tertukar teleportasi, udah terus Carol Danvers-nya pergi. Jadi memang Miss Marvel ini walaupun sudah tamat tapi malah membuat kita berpikir lagi dan malah jadi berat pikiran kita karena masih banyak misteri dan pertanyaan yang belum terjawab. Jadi setelah episode terakhir ini dan final episode seasonnya berakhir, ternyata bisa kita simpulkan bahwa Miss Marvel ini seriesnya, origin story dia ini seperti dicampur aduk gitu ya teman-teman. Pertama, origin komik aslinya kan dia Inhuman. Yang kedua, bengkel atau gelangnya itu dikaitkan dengan teknologi bangsa Kree karena ditemukan di tangan berwarna biru. Terlihat juga di situ ada di kuil penemuan gelang itu, lambang organisasi Ten Rings, dikaitkan juga dengan Shang-Chi. Berikut pun juga dikaitkan dengan Clandestine dan juga bangsa Jin. Itu udah beda cerita lagi kalau di komik. Dikaitkan lagi dengan Light Dimension atau Nur Dimension, The Veil of Nur. Itu juga udah beda lagi dimensinya. Gak ada hubungannya sama bangsa Kree. Kemudian di akhir dikasih tahu juga bahwa badannya itu bermutasi. Entah kapan mutasi Kamala ini mulai, tapi kalau di mutant, mutasi itu akan keluar 16-17 tahun ya, sesuai dengan umurnya Kamala. Nah ini yang aku maksud campur aduk itu ya. Sampai sekarang kita masih nggak tahu nih, nggak ada penjelasan di seriesnya. Jadi kita harus sabar, jangan judge ataupun menghina dulu series Miss Marvel ini. Kita nikmatin dulu aja deh informasi yang sudah ada di series ini ya teman-teman. Jadi jangan langsung head comment gitu kepada seriesnya. Ini mungkin bibit-bibit yang nantinya akan diceritakan lagi di next project MCU, ya seperti tipikal MCU pada umumnya lah, kalian pasti tahu maksud aku. Intinya mau aku tekankan, di respect dulu, dihargai dulu, jangan langsung dihina di awal, jangan dulu dijudge di awal. Semua misteri di series ini pastinya akan terjawab. Oke teman-teman semuanya, pokoknya sih rate aku untuk Miss Marvel ini 8 out of 10 lah ya, karena fun. Cuman ada beberapa episode yang memang buat aku jengkel karena agak sedikit buruk atau jelek sih menurut aku ya. Tapi selebihnya eksekusi akhir atau endingnya itu mantap dan keren banget. Sampai sekarang aku masih goosebumps ya melihat kekuatan ambigennya Miss Marvel membuat dia menjadi gede dan besar dan panjang-panjang gitu tangan dan kakinya. Oke teman-teman semuanya, jika kalian masih ingin mengetahui detail tentang series Miss Marvel ini, boleh banget untuk datang ke beberapa video yang sudah aku buat penjelasan terkait detail kekuatan Miss Marvel dan juga apa yang terjadi di series ini. Make sure kalian nonton, link videonya sudah aku pin di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.